Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membuat tugas video tentang sistem pendukung keputusan menggunakan metode Mosra yang dipresentasikan oleh Saya Rusmiani. saya Muhammad Effendi. Saya Muhammad Iqbal Nofrendi. Saya Muhammad Syafur Rahman. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian Mosra. Mosra adalah singkatan dari Multi Objective Optimization on the Basis of Simple Ratio Analysis. Metode ini menggunakan bagian dari MCDM, Multi Criteria Decision Making, yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Secara konsep, Mosra bekerja dengan menghitung rasio antara nilai suatu alternatif terhadap total nilai semua alternatif, kemudian membandingkannya untuk menentukan peringkat terbaik. Dalam metode ini, kriteria benefit semakin besar nilainya, semakin baik. Kriteria cost semakin kecilnya nilainya, semakin baik. Mosra juga menggunakan proses normalisasi agar semua kriteria berada pada skala yang sebanding. Kemudian menghitung skor akhir nilai S sebagai dasar perankingan. Untuk tahap penyelesaian, di sini ada 3 tahap penyelesaian. Yang pertama, itu kita melakukan pembentukan matriks sebuah keputusan. Untuk tahap yang kedua, itu kita melakukan pembuatan normalisasi matriks dengan XIJ sama dengan XIJ per kuadrat sigma MI sama dengan 1 XIJ akar. Tahap yang ketiga itu menentukan nilai preferensi atau nilai akhir. Jika kepentingan bobot sama, itu kita menggunakan rumus YI sama dengan sigma G, J sama dengan 1 X IJ per sigma N, J sama dengan G tambah 1 XIJ. Nah, jika kepentingan bobot berbeda, kita menggunakan rumus YI sama dengan sigma G, J sama dengan 1 WJ XIJ per sigma N, J sama dengan G tambah 1 WJ XIJ. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada sebuah soal. Sebuah perusahaan ingin memilih seorang pegawai terbaik dari 4 kandidat A1, A2, A3, dan A4 untuk mempromosikan 3 kriteria ini dengan bobot sebagai berikut. Nah, kriteria ada di sini terdapat 4 kolom. Ada kolom kriteria, keterangan, jenis kriteria, dan bobotnya. Nah, langsung saja kita tahap penyelesaiannya. Setelah kita dapatkan soal tadi, kita langsung buat matriks keputusannya. Bisa lihat pada gambar X sama dengan ini terdapat 3 kolom dan 4 baris. Untuk kolom yang pertama itu 8, 9, 7, 8. Kolom kedua 5, 3, 6, 4. Dan yang kolom ketiga 7, 8, 9, 7. Nah, setelah itu kita lakukan pembentukan matriks keputusan. Untuk tahap pertama ini, kita membentuk matriks keputusan X yang berisi nilai setiap alternatif terhadap setiap kriteria. Alternatifnya di sini ada A1, A2, A3, dan A4. C1-nya itu benefit 8, 9, 7, 8. C2-nya cost 5, 3, 6, 4. C3-nya benefit 7, 8, 9, 7. Yang kedua, kita lakukan normalisasi matriks keputusan. Nah, normalisasi ini dilakukan menggunakan normalisasi vektor dengan rumus XIJ sama dengan XIJ per akar sigma MI sama dengan I XIJ akar 2. Nah, normalisasi ini itu bertujuan untuk menyetarakan skala antara kriteria perhitungan penyebut tiap kriteria. Selanjutnya perhitungan untuk normalisasi A1. A1 C1 sama dengan 8 atau 16.0624 sama dengan 0.491818. A1 C2 5
atau 9.2736 sama dengan 0.53925. A1 C3 sama dengan 7 atau 15.5885 sama dengan 0.4497. Langkah ini melakukan untuk semua alternatif A2, A3, A4. Hasil dari normalisasi alternatif C1, C2, C3, A1 0.4981, C2 0.5392, C3 0.4490. A2 C1 0.5604, A2 C2 0.3235, A2 C3 0.5131, A3 C1 0.4356, A3 C2 0.5470, A3 C3 0.5774, A4 C1 0.4981, A4 C2 0.4314, A4 C3 0.4490. Yang ketiga, penentuan nilai preferensi. Jika bobot kriteria berbeda, maka nilai preferensi Morsa dihitung dengan rumus YI sama dengan sigma G, J sama dengan Z, WJ, X, IJ per sigma N, J sama dengan G tambah 1, WJ, X, IJ. Kami menggunakan rumus ini karena bobot kriteria kami itu berbeda. Penyelesaian benefit C1, C3, COTS sama dengan C2. Bobot C1 sama dengan 0.35, C2 sama dengan 0.45, C3 sama dengan 0.20. A1 benefit 0.4981 kali 0.35 tambah 0.4490 kali 0.20 sama dengan 0.2641. Cos 0.5392 kali 0.45 sama dengan 0.2426. Y1 0.2641 atau 0.2426 sama dengan 1.088. A2 benefit 0.5604 kali 0.35 tambah 0.5131 kali 0.20 sama dengan 0.2987. Cots 0.3235 tambah 0.45 sama dengan 0.1456. Y2 sama dengan 0.2887 atau 0.1456 sama dengan 2.052. A3 benefit 0.4356 kali 0.35 sama dengan 0.5774 kali 0.20 sama dengan 0.2680. Cots 0.6470 kali 0.45 sama dengan 0.2912. Y3 sama dengan 0.2680 atau 0.2912 sama dengan 0.2920. A4 benefit 0.4981 kali 0.35 tambah 0.4490 kali 0.20 sama dengan 0.2641. Cots 0.39
4314 kali 0.45 sama dengan 0,1941. Y4 sama dengan 0.2641 atau 0.1941 sama dengan 1360. Hasil perhitungan nilai preferensi A1 1.088, A2 sama dengan 2.052, A3 0.920, A4 1.360. Oke, selanjutnya penyelesaian. 4 perangkingan. Nah, di sini ada 4 perangkingan, yaitu yang pertama dengan alternatif A2 memperoleh nilai 2052. Yang kedua, peringkat 2 dengan alternatif A4 memperoleh nilai 1,360. Yang ketiga, dengan peringkat 3 alternatif A1 memperoleh nilai 1,088 dan peringkat terakhir peringkat 4 dengan alternatif A3 memperoleh nilai 0,920. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Mosra, alternatif A2 memperoleh nilai presentasi tertinggi sebesar 2,052. Oleh karena itu, A2 dinyatakan sebagai pegawai yang paling layak untuk dipromosikan. Nah, kesimpulan dari keseluruhan isi materi kami yaitu metode Mosra, multi-objective optimization of the basis of simple ration analysis, merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang sederhana namun efektif. Model ini bekerja dengan menormalkan nilai tiap kriteria, memisahkan antara benefit dan cost, kemudian menghitung rasio nilai benefit terhadap cost untuk mendapatkan skor akhir setiap alternatif. Melalui proses tersebut, Mosra mampu memberikan ranking yang objektif dan mudah dipahami, sehingga dapat digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan berdasarkan berbagai kriteria. Metode ini cocok untuk digunakan pada berbagai kasus seperti pemilihan karyawan, penilaian supplier, evaluasi kerja, atau masalah pengambilan keputusan lainnya yang memerlukan analisis rasional dan sistematis. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.